Amin. Haleluya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya ada untuk kemuliaan Tuhan. Mari saudaraku, kita yang sadar malam hari ini sama-sama bilang sama saya ada untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita diciptakan, dalam Yesaya 43 ayat 7, kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kita rindu untuk memakai hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Karena untuk itulah kita diciptakan, ya, bukan menjadi batu sandungan buat pekerjaan Tuhan, bukan jadi batu sandungan buat orang yang hendak datang kepada Tuhan Yesus. Tapi kita rindu hidup kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan, hidup kita menjadi alat untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Ambil Alkitab kita sama-sama malam hari ini di rumah kita masing-masing. Jangan lupa siapkan pokok doa kita. Ya kan, lembaran-lembaran pokok doa yang sudah saya doakan, ya kan, ada jemaat Tuhan online maupun jemaat Tuhan onsite yang dimana Tuhan percayakan saya gembalakan di Bandung ini. Sama-sama Bapak Ibu juga siapkan di rumah Bapak Ibu selembar kertas yang diisi dan dituliskan setiap apa yang menjadi pokok doa kita. Karena malam hari ini kita akan doakan bersama-sama secara khusus, ya. Nah, tapi sebelum kita akan bersama-sama berdoa, saudaraku, ada satu kebenaran firman Tuhan yang saya mau bagikan buat setiap kita, yang saya ambil dalam Ulangan pasal yang ke-9. Ulangan pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Ulangan pasal 9 ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Firman Tuhan katakan seperti ini. Dengarlah, hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar. Sama-sama bilang sama saya, yang lebih besar. Musa menyampaikan hal ini kepada bangsa Israel. Ingatlah, dengarlah, hai orang Israel. Hari ini engkau akan menyeberang sungai Yordan, dan hari ini engkau akan memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar, yang lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Musa mengingatkan hal ini. Betul bangsa Israel, engkau ingat, engkau akan masuk ke satu bangsa, engkau akan bertemu dengan bangsa-bangsa yang besar, lebih besar daripadamu, lebih kuat daripadamu. Musa ingatkan hal itu kepada bangsa Israel. Kenapa? Untuk menyadari bahwa bukan karena mereka. Kalau kita baca terus ke bawah, bukan karena mereka, tapi karena Tuhan yang sudah berjanji kepada Abraham, Ishak, dan Yakub untuk memberikan keturunan mereka suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Tetapi diingatkan terlebih dahulu oleh Musa bahwa ayo ingat ya, di depan sana ada bangsa yang besar, bangsa yang lebih kuat, bangsa yang lebih banyak yang engkau akan duduki. Di ayat yang kedua bilang begini, suatu bangsa yang besar dan tinggi, yang dikenal dengan orang enak atau suku enak, yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapa yang dapat bertahan menghadapi orang enak. Jadi memang sudah terkenal, suku enak ini gak bisa dikalahkan, sulit dikalahkan. Mereka besar-besar, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Musa menyampaikan itu kepada bangsa Israel untuk diingat. Ingat ya, hari ini engkau akan masuk dan menduduki. Bukan cuma masuk, tapi engkau akan menduduki. Itu berarti engkau akan mengalahkan suku-suku enak, orang-orang besar yang ada di depanmu. Kok bisa? Karena kuncinya ada di ayat yang ketiga. Di ayat yang ketiga, firman Tuhan katakan seperti ini. Maka ketahuilah pada hari ini. Sama-sama bilang sama saya harus tahu hal ini. Sama-sama bilang sama saya harus tahu hal ini. Ketahuilah hal ini. Jadi gini saudara, di depan mereka ada suku bangsa yang besar.
orang-orang enak, bangsa-bangsa yang banyak jumlahnya, yang lebih kuat dari mereka, itu ada di hadapan mereka. Tapi tidak sampai di situ Musa bilang sama bangsa Israel, tetapi di ayat yang ketiga Musa bilang, ketahuilah. Maka ketahuilah hal ini, apa yang perlu bangsa Israel ketahui, ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan, haleluya, Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan di depanmu, laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka. Siapa mereka? Bangsa-bangsa yang besar, orang-orang enak ini. Dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan Tuhan kepadamu. Nah, jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita mesti mengerti, di dalam hidup kita, sama nih, ini kasusnya bangsa Israel dalam hidup kita diperhadapkan dua keadaan. Di satu sisi di depan kita ada masalah yang besar, ada masalah yang rumit, ada pergumulan yang harus kita hadapi dengan segala macam kekhawatiran dan ketakutan kita menghadapi masalah ini. Tetapi jangan pernah lupa juga, dan itu sebabnya Musa bilang sama bangsa Israel, dan ketahuilah. Ini yang perlu kita ketahui. Apa yang perlu kita ketahui? Bahwa aku tidak pernah berjuang sendiri menghadapi apa yang ada di depanku. Sama-sama bilang sama saya tidak pernah berjuang sendiri. Kita nggak pernah berjuang sendiri menghadapi apa yang ada di depan kita, saudaraku. Sebesar apapun masalahmu, seberat apapun pergumulanmu, sesulit apapun tantangan hidupmu, engkau disertai Tuhan. Dan itu yang Musa bilang, ketahuilah. Kenapa firman Tuhan katakan ketahuilah? Karena seringkali kita nggak tahu. Atau pura-pura tidak tahu. Bahwa ada Tuhan juga yang menyertai hidup kita. Ada Tuhan juga yang memegang tangan kita. Istri-istri engkau yang hari ini sedang berjuang mempertahankan rumah tanggamu, ada kabar baik, engkau tidak pernah berjuang sendiri. Suami-suami engkau yang sedang mempertahankan rumah tanggamu untuk tetap utuh, ada kabar baik, engkau tidak pernah berjuang sendiri. Betul, di hadapanmu ada masalah yang besar. Sama seperti apa yang bangsa Israel lihat, orang-orang enak, suku-suku enak, bangsa yang kuat, yang terlatih berperang, dan mereka tidak bisa apa-apa. Tapi ketahuilah, kata Musa. Haleluya. Ketahuilah, yang berjalan di depan kita adalah Tuhan. Dan itu yang Yesus janjikan buat kita, bukan? Aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Itu janjinya. Bukan hanya Musa bersama dengan bangsa Israel ketika diperhadapkan dengan sesuatu yang besar di hadapan mereka, yang sulit untuk mereka taklukkan. Bahkan Yosua dalam kepemimpinannya untuk membawa bangsa Israel diperhadapkan juga dengan tembok Yeriko, di mana orang-orang kota itu sudah pada bersembunyi takut, dan mereka menghadapi tembok yang tinggi, tembok yang kuat, tembok yang besar, yang mereka nggak tahu mesti buat apa. Tapi Tuhan udah bilang, sampaikan sama Yosua, aku sudah menyerahkan orang-orang Yeriko ini ke dalam tanganmu. Mungkin Yosua berkata, tapi bagaimana Tuhan? Tuhan kasih perintah. Kelilingi tembok ini, kelilingi kota ini, sehari sekali, selama 6 kali, selama 6 hari. Di hari yang ke-7 kelilingi 7 kali, dan bersoraklah. Apa yang terjadi? Tembok itu rubuh. Yosua dan bangsa Israel menghadapi sesuatu yang sulit juga di hadapan mereka. Apa? Tembok Yeriko. Sulit untuk diterobos. Baik bangsa Israel dalam kepemimpinan Musa untuk menaklukkan suku-suku enak, orang-orang besar, bangsa-bangsa yang kuat, maupun Yosua dalam kepemimpinan bangsa Israel, mereka harus menembus tembok Yeriko. Bukan berhenti sampai di situ. Daud dihadapkan dengan Goliat. Bahkan Raja Yosafat bertemu dan diperhadapkan dengan gerombolan pasukan yang besar, Alkitab katakan.
bangsa-bangsa yang bergabung menyerang Yehuda pada saat itu. Ini yang saya mau ajak setiap kita untuk mulai pikirkan hal ini. Seringkali kita diperhadapkan dengan sesuatu yang besar di hadapan kita yang kita nggak tahu, Tuhan how? Tuhan bagaimana saya menyelesaikannya? Mungkin sesuatu yang besar di hadapanmu itu adalah sakit penyakitmu yang belum kunjung sembuh. Mungkin sesuatu yang besar di hadapanmu saat ini adalah pergumulanmu yang kau tidak tahu. Tuhan, saya mesti buat apa dengan masalah saya saat ini? Dan setiap kita punya hal itu masing-masing, saudaraku. Setiap kita memiliki hal itu. Sekarang adalah bagaimana kita menyikapi sesuatu yang besar yang ada di hadapan kita, yang siap ada di hadapan kita dan siap kita hadapi bersama-sama. Kita mesti sadar, sama seperti Musa bilang kepada bangsa Israel, ketahuilah bahwa Tuhan akan berjalan di depan. Saya ajak setiap umat Tuhan dalam doa terobosan malam hari ini. Engkau mau menerobos sesuatu yang besar dalam hidupmu. Sesuatu yang mungkin tidak bilang, engkau berpikir, Tuhan kayaknya nggak bisa deh, aku udah nggak sanggup, aku udah nggak tahu bagaimana ngadapin masalah ini, aku udah nggak tahu. Hari ini ada kabar baik buat saudara dan saya. Ketahuilah bahwa Tuhan menyertaimu. Dari kasus-kasus yang mereka Alkitab udah catat, baik bangsa Israel bersama Musa menghadapi orang-orang besar, suka-suka enak. Yosua bersama dengan bangsa Israel, bagaimana mereka menembus masuk kota Yeriko, di mana tembok terlebih dahulu mereka harus hancurkan. Daud mengalahkan Goliat di hadapannya, pribadi yang besar yang tidak mungkin bisa dikalahkan oleh seorang yang kita lihat kecil, imut-imut. Sama seperti Yosafat menghadapi bangsa yang besar. Dari semua yang Alkitab catat, kasus-kasus yang mereka hadapi, ada minimal 3 kesamaan. Ini juga yang kita pelajari malam hari ini dalam renungan singkat ini. Yang pertama, kesamaan yang pertama, mereka sama-sama memiliki Tuhan yang menyertai. Ini yang perlu kita ingat. Ya, ini yang perlu kita ingat. Dan ini yang perlu kita ketahui. Tidak peduli sebesar apapun badai di depanmu. Tidak peduli seberat apapun salib yang harus engkau pikul. Selama engkau mengetahui bahwa Tuhan ada di depanmu, berjalan di depanmu. Selama engkau ketahui bahwa tangan engkau dipegang oleh Tuhan, maka engkau akan kuat. Amin. Taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya pasti kuat. Karena Tuhan bersama saya. Amin. Yes. Kita pasti kuat. Karena kita gak pernah berjuang sendiri. Dia Immanuel yang menyertai setiap langkah kita. Dia Immanuel yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Orang mau ngomong apa? Oh, masalah di depanmu terlalu berat, udah tinggalin aja Yesus, tukar dengan yang lain. Orang mau ngomong apapun, kalau kita tahu, sama seperti Musa ingatkan, ketahuilah, maka engkau mesti tahu hal ini. Tuhan berjalan di depan. Ketik di kolom komentar, Tuhan berjalan bersama saya. Ketik di kolom komentar, Tuhan berjalan bersama saya. Itu sebab Yesus mengatakan dirinya, akulah Allah yang menyertai kamu. Haleluya. Ya, jadi yang pertama, kesamaan yang mereka miliki, baik bangsa Israel bersama dengan Musa, bangsa Israel bersama dengan Yosua, tembok Yeriko, Daud menghadapi Goliat, Raja Yosafat menghadapi suatu laskar yang besar. Kesamaan yang mereka miliki, yang pertama, mereka sama-sama memiliki Allah yang menyertai. Bukan karena kita, ketahuilah, tembok Yeriko roboh bukan karena Yosua dan bangsa Israel mengelilinginya, tiba-tiba tanah turun maka tembok itu roboh. No, tetapi karena ketaatan yang mereka lakukan atas perintah Tuhan. Bukan karena kita, tapi karena kita tahu kita disertai. Bukan karena hebatnya kita, bukan karena berasa saya bisa bertahan menjalani rumah tangga saya. Karena saya bertahan maka rumah tangga saya kembali utuh. No, tapi karena Tuhan memberikan kau kekuatan, kau bisa bertahan. Semua karena Tuhan.
Semua karena kemurahan. Yang kedua, kesamaan yang mereka miliki. Yang pertama, mereka sama-sama memiliki Allah yang menyertai. Yang kedua, mereka sama-sama memiliki sikap. Sama-sama bilang sama saya, memiliki sikap. Sikap apa? Maju untuk menghadapi apa yang di depan mereka. Sama saudaraku, kita pun kalau diperhadapkan dengan sesuatu yang kita bilang nggak bisa, sulit, nggak mungkin, jangan sampai kata-kata nggak bisa, sulit, dan nggak mungkin itu membuat kita nggak bisa maju untuk hadapi masalah itu. Sehingga kita, karena kita takut, kita mulai lari meninggalkan masalah kita. Padahal kita tahu di balik masalah kita lihat campur tangan Tuhan. Daud nggak gentar menghadapi Goliat, dia hadapi. Raja Yosafat diperintahkan oleh Tuhan, betul di depanmu ada bangsa yang besar akan menghabisimu, tetapi tugasmu adalah maju, nanti aku yang akan berperang bagimu. Bagian mereka tetap mesti maju. Yosua tetap mesti mengerjakan bagian dia, maju, ngelilingi tembok Yeriko. Sama, Musa dengan bangsa Israel tetap mesti maju menghadapi suku Enak, suku yang besar, suku yang tidak bisa dikalahkan, orang-orang yang ahli berperang, tetap mereka mesti maju. Sama-sama bilang sama saya harus maju. Tahukah kenapa kita mesti maju? Itu membuktikan bahwa saya percaya ada Tuhan di depan sana. Kalau engkau percaya, engkau berdoa tapi engkau tidak maju, engkau membuktikan dirimu bahwa engkau tidak yakin bahwa Tuhan ada di depanmu. Sehingga engkau gentar menghadapi segala sesuatu, engkau khawatir menghadapi segala sesuatu. Saudaraku, hadapi masalah untuk dihadapi. Hadapi pergumulanmu, hadapi masalahmu, karena di tengah-tengah engkau menghadapi masalah, di situ Tuhan kasih kekuatan untuk engkau sanggup menghadapinya. Ya, jadi yang kedua, mereka bertiga, mereka berempat ini sama-sama memiliki kesamaan. Yang pertama memiliki Allah yang menyertai. Yang kedua, mereka semua sama-sama maju untuk menghadapi apa yang ada di depan mereka. Jangan gentar, hadapi. Jangan trauma, hadapi. Mazmur bilang orang yang menangis sambil berjalan maju, dia menabur benih, dia akan menuai dengan sorak-sorai. Engkau boleh menangis, tapi jangan biarkan engkau stuck, berhenti, tapi engkau harus berjalan maju. Engkau boleh menangis, tapi jangan berhenti, jangan berjalan di tempat, jalan maju, hadapi di depanmu. Dan yang ketiga, yang terakhir, kesamaan yang mereka miliki. Yang pertama, mereka sama-sama memiliki Allah yang menyertai, menyadari bahwa kita disertai Allah itu penting. Karena dampaknya di poin yang kedua, engkau akan berani maju menghadapi apa yang menjadi masalahmu di depan. Nggak mundur, nggak takut, nggak gentar, nggak stres. Karena engkau tahu di depan sana sudah ada Tuhan yang menantikan engkau, yang memberikan engkau kemenangan. Yang ketiga, yang terakhir, kesamaan yang mereka miliki. Mereka sama-sama memiliki Allah yang menyertai. Yang kedua, mereka sama-sama maju untuk menghadapi apa yang di depan mereka. Dan yang ketiga, mereka sama-sama fokus. Sama-sama bilang sama saya, fokus kepada Allah yang besar, bukan kepada masalah yang ada di depan mereka. Fokus kita kepada mana? Kepada siapa? Kalau fokus kita kepada Allah yang besar yang menyertai kita, maka kita akan tidak fokus kepada musuh kita. Kita nggak akan fokus kepada kelemahan, keterbatasan hidup kita. No. Kita banyak kekurangan, saudaraku. Tetapi karena kemurahan Tuhan, karena anugerah Tuhan yang ada dalam kasih Yesus dalam hidup kita, Dia yang mampukan kita untuk maju berperang. Stop fokus kepada apa yang menjadi masalahmu. Stop fokus kepada apa yang tidak bisa engkau lakukan. Belajar fokus kepada Tuhan. Karena seringkali kita terganggu, iman kita goncang ketika kita mulai tahu kekurangan-kekurangan kita, keterbatasan-keterbatasan kita. Kita mulai tahu apa yang menjadi kekuatan musuh kita, kita mulai lemah. Seandainya saat itu Daud hanya fokus kepada besarnya Goliat dan lengkapnya senjata peperangan dia. Seandainya saat itu
Yosua hanya melihat betapa kokohnya tembok Yeriko. Seandainya saat itu Musa bersama bangsa Israel hanya melihat betapa besar suku Enak dalam sana, maka mereka akan semakin lemah. Mereka akan semakin down. Dan mereka akan berkata pada akhirnya, kami menyerah. Kenapa ada banyak orang menyerah dalam mengiring Tuhan? Karena tidak menyadari bahwa Tuhan berkuasa menyelesaikan masalah mereka. Kenapa ada banyak orang lemah pada akhirnya nyerah menghadapi masalahnya? Karena fokus kepada saya nggak bisa, saya nggak mampu, saya nggak kuat. Fokusnya kepada saya dan saya. Saudara, selama kita fokus kepada diri kita nggak akan mampu. Ubah cara pandangmu, belajar fokus kepada Tuhan. Alkitab katakan, pandang salib Kristus, engkau akan dapatkan kekuatan. Betul, di hadapanmu ada masalah yang berat, ada pergumulan yang sulit. Jangan engkau lihat dirimu, engkau akan semakin lemah. Pandang Tuhan Yesus, engkau akan kuat dan engkau akan sanggup. Karena di depan sana ada Tuhan yang bersama-sama denganmu. Kita tundukkan kepala kita, kita datang kepada Tuhan. Hari ini ya Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan. Terima kasih buat setiap jiwa-jiwa yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya mereka akan semakin kuat dalam kasih Kristus. Kalau ada di antara mereka yang belum percaya kepada Yesus, Roh Kudus jamah, sehingga mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan dimanapun mereka berada. Biar kasih Kristus melawat setiap mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Malam hari ini kami bersyukur biar firman termaterai dalam hidup kami, sehingga langkah hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Materaikan firman-Mu ya Tuhan. Ampuni kami kalau hari-hari ini kami lemah, oleh karena kami fokus kepada diri kami dengan segala kekurangan, keterbatasan kami. Tapi hari ini kami diingatkan untuk belajar fokus kepada kuasa Tuhan yang menyertai kami, yang memberikan kekuatan bagi kami. Hari ini kami berdoa dalam nama Yesus. Kasih karunia Tuhan yang memampukan kami. Betul, di hadapan kami ada sesuatu yang berat, yang susah, yang rumit, yang sulit, bahkan yang besar, melebihi kekuatan kami. Tapi satu hal yang kami pelajari hari ini, kami tahu siapa yang menyertai kami. Engkau Yesus, yang kepadamu telah diberikan kuasa baik di sorga maupun di bumi. Engkau berjalan bersama-sama dengan kami. Engkau menyertai kami. Dan Engkau memberikan kepada kami kemenangan yang gilang gemilang. Bapa, terima kasih. Dan malam hari ini kembali kami akan membawa setiap pokok-pokok doa kami di altar kudus Tuhan. Layakkan kami untuk kami membawa doa-doa kami. Karena kami percaya kami dibenarkan. Dan doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Di dalam nama Yesus. Mari umat Tuhan di rumah kita masing-masing pegang pokok doamu. Kita akan mengangkat pokok-pokok doa kita pada malam hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Setiap formulir doa, setiap pokok doa yang sudah tertulis di tanganmu, kita doakan. Setiap hari engkau doakan. Tapi secara khusus setiap hari Jumat kita akan berdoa bersama-sama dengan setiap apa yang menjadi pokok doa kita. Saya ajak setiap umat Tuhan mengangkat setiap pokok-pokok doa kita di rumah kita masing-masing, di altar kudus Tuhan malam hari ini. Bapa, malam hari ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan yang mampu menjawab setiap doa kami. Karena kami tahu kami adalah orang-orang yang sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Kami dilayakkan, kami diselamatkan. Bukan karena perbuatan baik kami, bukan karena amal ibadah kami diselamatkan, tetapi karena kasih karunia Tuhan dan kemurahan Tuhan. Maka kami dibenarkan. Sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan, kami percaya doa kami didengar Tuhan. Karena doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dan kami berdoa dalam nama Yesus mengangkat setiap pokok-pokok doa kami kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Satu persatu Tuhan jamah di rumah kami masing-masing. Oh yes Lord Jesus. Kami percaya hari ini kuasa Tuhan dinyatakan. Hari ini lawatan Tuhan dinyatakan dalam nama Yesus.
kami imani setiap pokok-pokok doa yang kami tuliskan di selembar kertas. Di dalam formulir doa ini yang kami angkat di altar kudus Tuhan malam hari ini, kami satukan hati kami berdoa dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret. Tuhan sudah jawab satu persatu dengan cara-cara Tuhan yang ajaib. Kami terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Turunkan tangan kita. Bapa, kami pegang janji firman-Mu. Yesus Tuhan, Kau menyampaikan kepada setiap kami apapun juga yang kamu doakan dan kamu minta, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kami terima apa yang kami doakan terjadi dalam nama Yesus atas hidup kami. Bapa, kami berdoa secara khusus buat jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang bergabung dalam doa malam hari ini, breakthrough prayer, bukan suatu kebetulan mereka boleh menyembah Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka boleh dengarkan firman Tuhan. Kami percaya benih itu akan ada dalam hati mereka. Dan kami doakan mereka dalam nama Yesus, sehingga mereka dituntun dalam cahaya kasih Kristus Yesus Tuhan. Dengan kuasa-Mu, dengan damai sejahtera-Mu, mereka diselamatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamatkan mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yes Lord, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, kami bersyukur. Malam hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami percaya malam hari adalah malam berkat, malam sukacita, malam di mana kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Selamatkan setiap jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Kami doa sehingga biarlah hidup kami boleh menjadi terang, boleh menjadi berkat untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Biarlah Tuhan di rumah kami masing-masing, Tuhan yang menjagai kami, Tuhan yang menyertai kami. Pekerjaan, usaha kami, rumah tangga kami diberkati Tuhan. Bahkan apapun yang menjadi rencana-rencana kami di depan, kami percaya campur tangan Tuhan dinyatakan. Ini doa syukur kami yang kami alaskan dalam satu nama yang penuh kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Breakthrough Prayer Online kita hari ini selesai. Imani apa yang kau doakan. Alkitab katakan jangan bimbang, karena orang yang bimbang tidak akan mendapatkan apapun. Imani bahwa terjadi dalam kehidupanmu. Kita sudah dengarkan firman Tuhan, ayo praktekkan, ayo lakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Kita diingatkan hari ini bahwa apapun bisa ada di depan kita. Sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang mengkhawatirkan, tetapi kita percaya di depan sana juga ada Tuhan Yesus yang berjalan bersama-sama dengan kita, memberikan kekuatannya, memberikan kemenangannya, dan memberikan jalan keluar buat setiap kita. Haleluya. Besok kita tidak ada doa pagi online. Kita akan kembali doa pagi online hari Senin, saudara dikasih dalam Tuhan. Tetapi ada renungan singkat yang saya bagikan melalui YouTube channel saya, Glenn Latuheru. Saudara bisa subscribe di sana sehingga setiap hari saudara bisa dapati renungan-renungan yang memberkati. Dan ingat, jadi berkat. Bagikan kembali sehingga apa yang memberkati kita juga bisa memberkati orang lain ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam. Selamat kembali beristirahat buat setiap kita semua. Shalom.